Saya Fadila Anwar, NIM 3219149, akan mempresentasikan makalah materi tentang pasar. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah muslim dalam kehidupan ekonomi. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ekonomi memiliki pengertian yaitu pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Syarat-syarat pasar yaitu yang pertama yaitu ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang, dan yang kelima ada tempat. Struktur pasar syariah dan konvensional hampir serupa dengan mengacu kepada total simpanan dan total pinjaman. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitur Akses NIM 3219153 akan mempresentasikan tentang struktur pasar. Struktur pasar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, di mana pasar terdapat banyak sekali penjual. Yang kedua itu pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual. Yang ketiga itu pasar oligopoli, yang mana pasar hanya terdiri dari sedikit penjual. Yang terakhir yaitu pasar monopolistik, yang mana pasar yang banyak penjualnya tetapi produk-produk yang dihasilkan heterogen sehingga penjual dapat mengendalikan harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hamzah Lutfi, NIM 3219155 dari kelas EI 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang penting dan mengapa adanya struktur pasar. Nah, sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita tahu dulu apa itu pasar. Pasar adalah suatu proses jual beli yang mana dilakukan oleh penjual dan pembeli pada suatu tempat. Nah, pada kali ini, kenapa sih pentingnya struktur pasar itu? Sama-sama kita ketahui, struktur pasar dalam Islam itu adalah dengan cara melakukan atau menetapkan suatu harga itu secara adil. Karena di dalam Islam konsepnya adalah keadilan, mencapai kafah, berbeda dengan konsep konvensional. Mengapa pentingnya struktur pasar itu? Salah satu alasannya adalah kita sebagai pelaku pasar, yang mana struktur pasar itu menjadi ukuran terpenting dalam mengamati variasi perilaku dan kinerja suatu industri tersebut, karena secara strategis dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat harga barang dan jasa. Mengenai itu akhirnya sampai pada kesejahteraan masyarakat. Nah, jikalau masyarakat sudah sejahtera, maka otomatis struktur pasar itu sudah berjalan dengan baik. Nah, jikalau sebaliknya masyarakat masih belum sejahtera, harga tidak stabil, dan konsep keadilannya masih jauh, maka itu belum dikatakan sebagai struktur pasar itu berjalan dengan baik. Nah, alasan pentingnya struktur pasar itu karena dapat mempengaruhi hasil pasar.
Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa struktur pasar itu adalah untuk dalam Islam mencapai suatu keadilan, terutama dalam mengambil keuntungan. Nah, di situ akan mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Febriandiri, NIM 3219156 akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual yang dapat mempengaruhi harga. Contoh pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada operasional suatu perusahaan beras sesuai dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, tetapi mereka hanya pengikut harga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3215158 akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Maksudnya di sini, bagi pembeli harga pasar harus diikuti dan pembeli hanya bertindak untuk mengikuti harga pasar. Sedangkan bagi penjual, jumlah penjual sangatlah banyak dalam pasar persaingan sempurna, sehingga jumlah barang yang diproduksi tidak sebanding dengan jumlah barang secara keseluruhan. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Maksudnya di sini, dalam hal ini konsumen menganggap bahwa semua barang yang diperjualbelikan mempunyai mutu yang sama, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Artinya, faktor produksi dapat bergerak secara bebas dan bebas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Yang keempat, adanya kebebasan dalam mengambil keputusan. Maksudnya, dalam hal ini konsumen dapat mengambil keputusan secara bebas apakah ia akan membeli atau tidak barang tersebut. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui harga pasar. Artinya, informasi pasar sangat penting dibutuhkan agar pasar dapat bersaing secara sempurna. Bagi pembeli, informasi pasar sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat harga yang berlaku. Sedangkan bagi penjual, kelengkapan informasi pasar sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat harga dan tingkat upah yang berlaku di pasaran. Yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar, artinya adanya kebebasan untuk keluar dan masuk pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat bebas keluar masuk dalam dunia industri dan tidak ada yang dapat menahannya. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Meranti Putri, NIM 3219131. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan dari pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Bagi yang mana pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar di mana kegiatan pasar itu terdapat banyaknya pembeli dan penjual. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana dalam pasar itu sendiri terdapat sedikitnya pembeli dan penjual yang bertransaksi di sana. Adapun perbedaan dari kedua pasar ini dilihat dari segi banyaknya pelaku ataupun penjual dan pembelinya. Dalam pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembelinya bersifat banyak, sedangkan
pada pasar persaingan tidak sempurna, sangat sedikit pembeli dan penjualnya. Sedangkan yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu pada bagian produknya. Produk pada pasar persaingan sempurna bersifat homogen atau jenisnya sama dan banyak diproduksi. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, produknya ini bersifat monopolis, artinya dikuasai oleh satu atau beberapa pihak pengusaha saja. Perbedaan yang ketiga itu perbedaan yang selanjutnya yaitu pada harga, di mana harga pada pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh penjual dan pembeli, di mana terjadinya transaksi tawar-menawar dan kesepakatan yang disepakati oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, harga ini ditetapkan atau ditentukan oleh penjual atau pengusaha itu sendiri. Baiklah, perbedaan terakhir pada selanjutnya contohnya. Contoh pada pasar persaingan sempurna ini adalah kegiatan pasar tradisional yang terdapat di masing-masing daerah. Sedangkan contoh dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu seperti perusahaan listrik